Oke, jadi ini adalah Infinix Note 40 Pro Plus 5G, varian termahal dari Infinix. Tapi walaupun termahal, ya namanya Infinix tetap affordable. Harganya ada di 4 jutaan. Penamanya mirip-mirip sama sebelah ya, ada kata Pro Plus juga. Tapi kalau saya lihat di e-commerce officialnya Infinix, si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini bukan varian yang paling laris dari Infinix. Karena cuma terjual hampir 1000. Penjualan paling kecil jika dibandingkan dengan Note 40 yang non-Pro dan juga Hot 40 Pro. Yang Hot 40 Pro itu ada dua varian, ada yang RAM 8, ada yang 12, itu terjual lebih dari 3000 unit. Emang kalau kita ngomongin si King Phoenix ini, dia kalau di range harga 1-3 juta, grupnya Transition Holding itu udahlah yang menguasai. Tapi kalau udah masuk ke kepala 4, King Phoenix belum tentu jadi King Phoenix. Karena ya di range harga ini ada banyak banget kompetitornya yang secara price to performance, secara spesifikasi juga oke. Contohnya ya ada Redmi Note 13 Pro, ada Vivo V30i, terus juga ada Samsung A35, ada Poco X6 yang non Pro. Itu bahkan sekarang harganya turun ya di bawah 4 juta. Tapi gimana racikannya si Infinix Note di 40 Pro Plus 5G-nya ini? Kita bahas lah. Untuk boxnya tetap ya dari tahun ke tahun kayaknya Infinix ini kontrak seumur hidup deh sama Mobile Legends, karena dari tahun lalu sampai tahun ini Mobile Legends terus. Entah gimana Infinix bayarnya ke Mobile Legends, tapi tiap keluar mau seri Hot, mau seri Note itu pasti ada kerjasamanya sama Mobile Legends. Kalau nggak Mobile Legends ya Free Fire. Terus kalau di sini selling point utamanya sih ini ya paling gila, ini ada di 100 watt, jadi support fast chargingnya itu 100 watt dan RAM-nya sebenarnya ini cuma 12 sih, cuman ya gimmick marketing lah, jadinya 24 karena setelah saya nge-review beberapa HP, mau HP apapun, mau yang flagship pun, ketika ada expandable RAM itu kayak ya performanya sama-sama aja, itu kayak cuman ya gimmick belaka lah. Terus dia juga punya wireless charging dan soundnya by JBL. Boxnya ada dua ya. Ada dua kayak gini. Tapi sebelum itu kita coba lihat di bagian belakangnya ini ada selling point apa aja. Jadi dia 3D curve dengan 120 Hz, ada Active Halo. Yang kemarin ketika saya nge-review Infinix Note 40 yang biasa itu ada banyak banget yang tanya gimana cara aktifin Active Halo. Nanti kita bahas di sini juga ya. Terus dia pakai Dimensity 7020 5G, bukan chipset yang paling oke di kelas harga 4 jutaan karena udah ada kayak sayangannya itu yang pakai Dimensity 7050 5G di harga 4 jutaan juga. Terus selling point lain dia 108 megapiksel dengan OIS dan ya langsung aja deh kita coba lihat isi dalamnya apa aja sambil spek lainnya ngikuti ya. Kita juga dapat Mac Power ini walaupun bukan yang seri Pro Plus. Kemarin yang kita bahas itu seri yang nggak Pro, itu juga dapat Mac Power kayak gini yang dia supportnya itu di 20 watt. Ini oke sih di kelas harga 4 juta, bahkan yang 2 jutanya kemarin juga dapat MagSafe. Makanya si Infinix Note 40 yang bukan Pro juga terjual itu 3100 unit lebih karena walaupun harganya 2 jutaan tetap dapat MagSafe kayak gini yang supportnya 20 watt dan sama persis Mac Powernya sama yang di Infinix Note 40 yang bukan Pro kemarin. Jadi nggak usah kita bahas lagi ya. Sekarang kita coba lihat untuk HP-nya di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Jadi kita dapat kartu yang bisa di-redeem. Ini kalau kalian mau silakan aja ya, kalian post videonya terus kalian redeem sendiri ya, terserah kalian kalau kalian mau. Terus juga ada HP-nya sendiri dan ada, coba kita lihat. Ada case. Jadi kita dapat case yang case-nya ini beda ya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah warnanya hitam dan ini ada leathernya juga. Jadi karena kita bakalan bahas yang warna hijau, yang back covernya itu leather, kita juga dikasih case yang ini leather juga, tapi kayaknya warna hijaunya agak sedikit beda ya. Nanti kita lihat deh. Terus kita juga dapat beberapa buku dokumen, stiker, dapat tempered glass juga loh ya. Dan karena dia 3D curve, ini kalau misalkan kita beli harganya lumayan sih. Dan ini Infinix kita dapat gratis. Terus dapat charger, gila, chargernya ini 100 watt. Enaknya charger 100 watt kayak gini, kalau misalkan kita mau traveling kemana-mana, tinggal bawa aja chargernya Infinix. Dan bisa saya gunakan untuk ngecas laptop saya juga, yang dia itu bawaan laptop saya aja 65 watt. Ini 100 watt. Jadi bisa buat ngecas laptopnya, bisa buat ngecas HP-nya juga. Dan kabelnya, kita juga udah dapat langsung yang Type-C, itu Type-C ya. Bukan yang Type A itu Type-C. Ini juga Type-C. Jadi ya enaknya bisa dibolak-balik. Terus dapat SIM ejector. SIM ejectornya udah nggak ditaruh di plastik, jadi ditaruh di sini, aman. Oke, jadi ini adalah Infinix Note 40 Pro Plus 5G-nya. Warnanya sih keren ya. Ternyata sama guys, sama case-nya sama warnanya, cuman leathernya ini agak beda sih. Jadi tekstur leathernya beda. Dan kalau kalian lihat nih di sini nih, ini nggak asal ditempelin gitu. Jadi ini aksen gold yang mewah gitu. Terus frame-nya juga gold, bingkai kameranya juga gold.
pantes sih kalau misalkan ini desainnya dihargai di 4 jutaan. Misalkan Infinix mau jual untuk desain ya di harga 6 jutaan pun menurut saya juga masih oke ya. Jadi desainnya ini kelihatan mahal, apalagi tampak depan ini wah 3D curve yang dia pakai water drop kayak gini. Kita nyalain deh sambil kita lihat seberapa tebel bezelnya, sambil kita coba lihat di sini ada apa aja. Wah, di atas ini ada tulisannya nih, Soundtune by JBL, dan framenya ini juga pakai aksen gold. Terus ada speaker, ada lubang mic, ada infrared blaster juga ya. Terus di bagian kiri nggak ada apa-apa, tapi kalau kalian lihat, wah aksen goldnya cantik banget. Terus ada volume up and down, ada tombol power, dan di bagian bawah ada Type C, ada mic, speaker lagi, jadi speakernya stereo, dan ada SIM tray. Oke, sambil kita tunggu booting, kita coba instalasi beberapa aplikasi untuk kita coba lihat gimana performanya. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on, dan tadi juga udah kita cek apakah ada update, dan nggak ada ya. Dia pakai Android-nya itu Android 14, dan Infinix sih sekarang udah berani ngejanjiin software update-nya itu di 2 tahun, jadi harusnya 2 tahun aman lah ya. Dan coba kita lihat untuk bloatware-nya minim sih ya, bloatware-nya nggak terlalu banyak. Ini saya kecilin dulu brightness-nya. Nah, bloatware-nya itu ya kayak AHA Store, kayak gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak. Tuh, masih aman untuk bloatware. Dan untuk action center-nya coba kita lihat di sini ada menu apa aja. Jadi ada NFC jelas ada ya, 4 juta nggak ada NFC mah gila. Terus ada eye care juga karena dia pakai AMOLED. Jadi layar AMOLED itu kan memang warnanya lebih nendang gitu. Harus ada eye care biar mata kita tetap sehat. Terus ada reverse wireless charging, ada bisa connect ke PC juga, lumayan lengkap untuk action center-nya. Dan beginilah tampilannya kalau tampak depan ya. Wah, tampak depannya frame-nya sih cakep, tapi curve kayak gini selera sih. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kalau saya suka, kenapa saya suka? Karena curve-nya ini kalau kita lihat dia nggak terlalu lancip gitu. Jadi masih rounded. Bagian pojok-pojoknya ini juga rounded. Jadi kalau misalkan kena tangan, dipegang dengan satu tangan kayak gini, dia masih oke sih. Walaupun tebalnya memang sayangnya nggak bisa di kepala 7, padahal dia udah curve ya. Jadi tebalnya ini sekitar 8,1 mm. Tapi ketika dipegang dengan satu tangan kayak gini, masih nyaman. Dia punya lebar ke sini itu 74, panjangnya 164, dan bobotnya di 190 gram. Ya memang nggak terlalu enteng, tapi enak sih kalau dipegang dengan satu tangan. Apalagi kalau tangan kita kena lapisan leathernya ini kayak nggak licin, walaupun kita nggak pakai si casingnya. Tapi saran saya kalau mau awet sih ya pakein casing aja lah. Terus di bagian depan dia pakai proteksi itu Corning Gorilla Glass, yang sayangnya di harga kelas 4 jutaan ini, contoh saingannya yang paling deket lah Poco X6 yang bukan Pro ya. Itu dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan ini cuma bagian depan aja yang pakai Corning Gorilla Glass. Nggak disebutin tuh Corning Gorilla Glass berapa. Tapi di Poco X6 dia nggak curve. Jadi dia ini menang curve. Tapi kalau kita ngomongin spek sheetnya dengan Poco X6, si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini bukan HP 4 jutaan dengan layar terbaik sih. Dia emang udah punya layar AMOLED yang support HDR juga, terus 120Hz, resolusinya Full HD+, tapi peak brightness-nya itu cuma mentok di 1300 nits. Sedangkan saingannya si Poco X6 yang non Pro ya, itu peak brightness-nya bisa 1800 nits dan dia support sama Dolby Vision. Tapi 1300 nits udah oke lah, karena biasanya saya nge-review HP yang 1000 nits, saya coba di luar ruangan, outdoor jam 12, matahari di atas tengah-tengah gitu, masih bisa dilihat. Jadi 1300 harusnya nggak masalah. Dan kalau di YouTube dia bisa di upscale sampai 2160p 60 fps, dan HDR-nya juga bisa nyala selama kontennya ya HDR ya. Dan kira-kira ini upscalan paling mentoknya kayak gini nih. Wah, wifi saya nggak kuat. Wah, jadi warnanya kalau kalian lihat hijaunya itu hijau-hijau khasnya AMOLED. Detailnya coba saya zoom tuh, tekstur kulit ikannya juga masih oke. Dan karena dia pakai selfie kamera punch hole, jadi dilihat itu kayak lebih enak aja ya. Untuk layar sih nggak ada masalah. Tapi coba kita lihat settingan layarnya ini apakah bisa diganti. Dan untuk settingannya, kalau kita lihat di layarnya ini ada eye care, jadi kita bisa aktifin eye care, terus color style-nya. Nah ini kita bisa lihat di sini ada bright dan juga original. Tapi saran saya sih original aja ya, karena yang bright ini, yang original aja menurut saya udah terlalu nendang gitu di mata. Jadi kalau saya sih pakainya yang original, tapi ya selera orang itu biasanya beda-beda. Terus untuk refresh rates, dia juga bisa di lock di 120Hz atau bisa di auto switch. Dan sekarang kita coba lihat langsung gimana deh performanya si Dimensity 7020 di Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini, yang seharusnya sih secara
performa ya dia lebih tinggi dibandingkan MediaTek Helio G99 memang, tapi selisihnya sih nggak banyak-banyak dan menang 5G. Di Antutu 10 untuk skornya ketika nggak pakai cooling kita coba itu dia dapat skornya 484.000, kalau pakai cooling cuma naik 1.000, 485.000. Terus untuk stabilitasnya kurang oke sih ya, okean MediaTek Helio G99 di Infinix Note 40 karena kan bisa hijau semua. Sementara ini memang throttle-nya nggak parah yang sampai oranye gitu warnanya, tapi ya performanya kurang stabil. Lanjut kita coba untuk main game, dan gamenya kita coba dulu di game Mobile Legends ya karena kan boxnya Mobile Legends. Dan untuk Mobile Legends dia dapat grafiknya itu di ultra dengan frame rate super, jadi dia bisa dapatnya itu di 90 fps, dan untuk average fps-nya itu di 87, maksimumnya bisa tembus 90, drop itu di 70 fps. Masih aman. PUBG dia dapat settingannya itu smooth ultra, sayangnya belum dapat smooth extreme, padahal kalau misalkan smooth extreme dia masih bisa ngangkat sih, karena kalau kita lihat average fps-nya ya di 40-an, drop fps cuma 36, jadi harusnya bisa lah kalau misalkan kebuka settingan smooth extreme-nya. Terus kalau Genshin Impact kita coba di grafik lowest, 60 fps-nya aktif, dan average fps dia dapatnya di 37. Ya bukan angka yang enak sih untuk main game Genshin Impact karena drop FPS-nya bisa di bawah 30 dengan 27 FPS. Dan ketika kita coba pakai cooling di Genshin Impact, average FPS-nya memang nambah di 40-an FPS, tapi dropnya malah kadang makin parah di 22 FPS. Pas saya cobain untuk main game tadi, dia juga kerasa udah responsif karena dia sekarang udah support sama 10 touch ya. Biasanya kan timnya Transition Holding itu cuma support di 5 touch, tapi kalau ini udah 10 dan udah aman. Sekarang kita coba lihat untuk fitur-fitur yang dikasih apa aja ya. Nah ini Active Halo Lighting. Ini banyak banget yang tanya Active Halo Lighting nyarinya di mana. Nah ini di bawahnya Special Function ini. Untuk Special Functionnya ya nggak ada yang baru, sama aja Smart Panel, Dynamic Bar. Jadi Dynamic Bar ini kayak Dynamic Island-nya iPhone lah, dan kita udah pernah cobain juga. Dan Active Halo ini, nah ini kalau misalkan dia ada di charge, incoming call, charging, bagian Halo Ring-nya ini itu bakalan nyala. Coba ya. Kalau misalkan kita coba dia untuk ngecas, set kayak gini itu bakalan nyala. Tuh, nyala RGB gitu. Tapi kita bisa set juga warnanya ya. Jadi warnanya ini kita bisa pilih mau warna RGB, statik atau gimana. Tapi kalau saran saya sih mending hijau ya. Karena kan dia yang saya punya ini kan yang hijau. Jadi kalau nyalanya hijau juga itu kayak tone-nya, color palette-nya bagus gitu. Lanjut kita bahas untuk kameranya. Kameranya untuk main-nya sih gila ya. Dia punya 108 megapiksel tapi lensa lain ya bisa dibilang lensa gimmick lah, 2 megapiksel, dan sayangnya nggak ada ultra wide. Terus untuk selfie kameranya dia ada di 32 megapiksel. Kayak gimana kualitasnya? 108 megapiksel always. Langsung aja kita coba di luar. Oke, jadi ini adalah kualitas dari HP Infinix Note 40 Pro Plus 5G di resolusi 4K 30 fps. Untuk kualitasnya seperti ini. Ini tidak menggunakan fitur Ultra Steady. Karena kalau Ultra Steady itu bisanya di resolusi 1080p 30 fps saja. Nanti kita cobain. Untuk 4K kualitasnya seperti ini, dan coba kita jalan ke sini. Nah, apakah shaky? Nah, ini kalau kalian mendengar suara jedak-jeduk ya, di situ Tomo lagi nyetel juga. Kalau emang terdengar berarti kualitasnya bagus untuk mic-nya. Untuk melihat langit, ini kita fokusin. Ini langitnya, teksturnya, kita coba ya. Fokus langit, fokus langsung. Nah seperti ini. Langsung aja kita ke 1080p 60 fps. Di resolusi 1080p 60 fps. Untuk preview di layarnya sendiri ini sangat smooth ya, karena dia 60 fps, jadi frame per secondnya lebih banyak, yang pastinya lebih gambarnya lebih soft. Nah untuk melihat langit seperti ini guys, lebih detail ya dibandingkan yang tadi. Oke, ini ultra steady-nya juga off, jadi bisanya hanya di 1080p 30 fps. Habis ini kita cobain. Kalau untuk jalan apakah dia shaky guys? Kalau di sini sih enggak ya, aman aja. Tapi nggak tahu kalau di preview di PC nanti gimana. Oke, lanjut. Oke, jadi ini di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya on. Harusnya ini lebih stabil ya. Tapi kalau di preview di layarnya sendiri ini kayak lebih nge-zoom gitu loh guys ke mukaku. Kita coba lari. Apakah semut guys? Nah seperti ini. Kita coba lari lagi coba. Nah seperti itu. Oke, kita lihat untuk fokusnya ke langit.
Oke, sama. Langsung fokus. Bagus sih. Kan kita harus pacaran di sini. Tanpa alkohol. Iya, aku gak dipacar. Oke, jadi ini main kameranya, kamera belakang di resolusi 4K 30 fps. Kita coba fokusin ke sini. Fokusnya, nah fokus guys. Terus kita fokusin ke line. Cukup oke. Fokus lagi. Sini, kita coba panning tilting guys. Nah, seperti ini di resolusi 4K 30 fps. Untuk warnanya sih kontrasnya oke. Kita coba ke langit coy. Tuh, untuk detail langitnya juga masih oke. Ini agak mendung-mendung sih emang Malang. Kita coba zoom, 3 kali zoom. Tuh, masih detail guys untuk di 4K 30 fps. Kita coba yang sebelah sini. Tuh, masih fokus. Kita coba fokus yang lain. Di sini biasanya masih carry kan. Kita fokus di sini. Fokus ke sini. 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 Oke, ini di resolusi 1080p 60 fps yang pasti seperti tadi, lebih smooth. Tuh, lebih smooth. Terus kita coba untuk autofokusnya. Jadi ini dari low light ke tidak low light, tidak. Kita zoom coba. Detailnya lebih detail yang 4K tadi pastinya. Kita coba zoom dekat ke daun ini. Masih oke. Untuk teksturnya terlihat, warnanya juga kontras. Mantep. Kita panning tilting di sini. Oke, lanjut aja kita ke 1080p 30 fps dengan ultra steady. Oke, ini di 1080p 30 fps dengan ultra steady on. Kita coba lari guys. Kalau di preview di sini sih smooth ya, tapi nggak tahu kalau di PC nanti. Nah, seperti ini. Kita coba fokusnya dari low light ke yang terang. Dari sini ke sini. Oke. Kita coba fokusnya ke yang merah ini aja. Tuh, warnanya kontras. Bagus untuk kualitasnya. Kita coba panning tilting di sini, guys. Set. Oke. Untuk zoomnya cukup jelas juga. Oke, ini adalah kualitas kameranya. Kalau misalkan kondisi low light ya, low light malam, tapi ini lagi ada banyak banget lampu-lampu. Entah ini nanti kena copyright atau enggak. Kalau misalkan copyright ya dubbing saya hilangin. Dan kalau digunakan untuk jalan sih kayak gini ya. Wah. Untuk speakernya kita coba karena dia diklaim ditune sama JBL, harusnya sih JBL itu suaranya balance ya. Jadi antara speaker atas, ini kalau speaker atas speaker bawah saya tutup, ini speaker atasnya yang fungsi. Terus kalau speaker atasnya saya tutup, bawahnya. Yang bawah masih terlalu dominan, tapi ketika dinyalain dua-duanya kayak gini, apalagi kalau kita lihat film atau main game, suaranya itu imersif banget, gila. Tuh. Suara bassnya juga kerasa nih. Jadi walaupun kita main game atau nonton film tanpa menggunakan earphone, untuk harga 4 jutaan,
saya berani bilang ini masih jadi salah satu yang terbaik lah speakernya ya. Tone by JBL-nya ini berarti bukan gimmick. Untuk konektivitas, ya sayangnya Wi-Fi-nya masih standar di Wi-Fi 5 ya, belum sampai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya pun pakai Bluetooth versi 5. Bukan hal yang kayak wow banget di kelas harga 4 jutaan. Tapi kalau NFC tadi udah kita lihat ada, terus under display fingerprint juga jelas ada ya di kelas harga segini, karena yang di 2 jutaan kemarin itu juga udah punya under display fingerprint. Sekarang kita bahas untuk baterainya. Sayangnya baterainya ini mungkin karena dimensinya setipis ini ya, jadi dia nggak masukin baterai dengan kapasitas 5000 mAh, bisanya masuk itu di 4600 mAh, tapi dapat chargingnya yang 100 watt tadi. Yang untuk ngecas 0 ke 100% itu dia cuma butuh waktu sekitar 45 menit. Dan ini ciri khasnya Infinix dan juga Transition Holding sih. Walaupun di kelas harga 1 jutaan mereka punya fitur bypass charging. Ini biasanya brand lain 5 juta aja kadang nggak ada. Jadi kalau misalnya kita masuk ke menu battery and power saving, terus kita masuk ke sini, itu ada pilihan tuh. Ada bypass charging, ada safety protection, ada reverse wireless charging kalau mau. Terus charging speednya juga bisa kita atur. Mau yang low temperature atau smart charge. Yang itu dia bakalan ngedeteksi lah butuhnya berapa watt. Jadi nggak langsung 100 wattnya dikasih gitu. Karena kalau langsung dikasih ya resikonya baterainya cepet panas dan nggak awet. Kalau untuk daya tahan baterainya kita coba di Genshin Impact selama 30 menit dia berkurang 12%, PUBG 30 menit 9%, Mobile Legends 30 menit 9%, TikTok, YouTube dan Netflix berkurangnya sekitar 4% ketika 30 menit lihat. Dan untuk record video 30 menit berkurangnya 11%. Walaupun kapasitasnya nggak 5000 mAh tapi daya tahan baterainya masih oke sih. Karena memang kalau kita lihat suhu temperaturnya dia juga masih oke. Ketika kita coba main game Genshin Impact selama 30 menit lebih, suhu tertingginya itu cuma ada di 37,9 derajat Celcius bagian depan, bagian belakangnya itu 36,3 derajat Celcius. Dan ketika record video 30 menit tadi kita coba lihat suhu permukaannya juga mirip-mirip sama Genshin. Depan 36,8 derajat Celcius, belakang di 35,1 derajat Celcius. Oke lah, jadi itu tadi adalah unboxing, hands-on dan sekaligus review sih sebenarnya dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini, karena datanya juga udah lumayan lengkap. Pertanyaannya sekarang, HP ini dengan harga 4 jutaan buat siapa dan apakah dia bisa menyaingi kompetitornya di kelas harga 4 jutaan? Ini agak-agak tergantung racikan brand sih. Kalau kalian suka desain yang mewah, leather, terus aksen gold, terus 3D curve kayak gini, menurut saya untuk desain di harga 4 jutaan, ini desain ya preferensi masing-masing ya, selera orang masing-masing. Tapi kalau untuk desain, saya suka banget sama desainnya Infinix yang ini. Karena walaupun dia jual harga 6 jutaan untuk desainnya, itu menurut saya kayak punya signature, terus desainnya itu mewah banget gitu. Walaupun warnanya dia hijau ya, bukan mewah, merah. Kalau masalah performa, apakah dia yang paling kenceng di kelas harga 4 jutaan? Menurut saya enggak, karena banyak kompetitornya yang tinggal nambah dikit itu dapat Poco X6 Pro, tinggal nambah dikit dapat Redmi Note Pro Plus 5G juga. Jadi ya memang kalau secara performa dia bukan King Infinix kalau secara performa. Tapi kalau secara baterainya 100 watt, ada wireless charging, dapat MagSafe-nya juga. Itu sih oke kalau untuk masalah baterai. Layar juga bukan yang terbaik di kelasnya, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kalau misalkan kita gunakan di outdoor pun 1300 nits juga masih oke. Jadi overall dengan harga 4,1 juta, jadi bukan 4,9 ya, 4,1 juta buat kalian yang cari HP dengan desain yang stylish, kalian suka curve, desain kemewahan kayak gini, yang baterainya juga oke banget, performanya cukup, ya Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini bisa jadi referensi yang menurut saya patut untuk dilirik. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.